Jadi baik, salam kepada perusahaan dan teman-teman sekalian yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat. Jadi baik, kami dari kelompok tiga di video ini kami akan membahas kode etik profesi akuntan di Indonesia. Jadi kasus yang akan kami bawakan itu adalah kasus pada PT Grid Internasional Tbk, di mana yang melibatkan akuntan publik yang bernama Justinus Aditya Sidarta melanggar kode etik akuntan publik Indonesia. Jadi sebelum kita masuk lanjut dalam penjelasan pada kasus ini, kami akan memperkenalkan nama dulu. Saya sendiri atas nama Adisron Kumbul Saramuni dengan NIM 2390071, dan teman saya Perkenalkan, nama saya Nandini, NIM 2390048. Perkenalkan, nama saya Limax Bunga Teju dengan NIM 23190060. Perkenalkan, nama saya Kristina Natalia Rambubenge dengan NIM 23190053. dalam kasus ini mengenai penjelasannya, kita tahu dulu tentang latar belakang perusahaan ini. Jadi teman-teman, PT Great River International Tbk ini itu adalah perusahaan pakaian jadi berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia, yang didirikan oleh Sukanta Tanunjaja dan Sunjoto Tanunjaja itu pada tahun 1976 dengan nama PT Great River Garment Industry, di mana seiring berjalan waktu perusahaan ini akhirnya mengganti nama pada tahun 1996 yang menjadi namanya sekarang itu adalah PT Great River International. Kita menjelaskan mengenai pelanggaran etika akuntansi yang terjadi. Jadi pelanggaran etika yang terjadi pada PT Great River International Tbk terutama terkait dengan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan akuntan publik yang mengaudit laporan tersebut. Berikut rincian pelanggaran etika yang terjadi. Yang pertama itu manajemen PT Great River International diduga mengelambungkan overstatement akun penjualan, piutang dan aset hingga ratusan miliar rupiah dalam laporan keuangan tahunan 2003. Hal ini termasuk penambahan aktiva tetap yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan penggunaan dana hasil emisi obligasi secara tidak benar. Yang kedua itu akuntan publik Justinus Aditya Sidarta yang mengaudit laporan keuangan tersebut terbukti melanggar standar profesi akuntan publik atau SPAP dengan tidak menunjukkan independensi dan integritas yang seharusnya dimiliki auditor. Ia diduga ikut mengamankan praktik rekayasa laporan keuangan tersebut dan tidak melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara jujur, sehingga izin akuntan publiknya dilakukan selama 2 tahun oleh Menteri Keuangan RI. Jadi yang ketiga itu Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM menemukan indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang besar, termasuk utang kepada Bank Mandiri dan obligasi senilai ratusan miliar rupiah. Yang keempat itu adalah kasus ini juga menimbulkan kerugian bagi investor dan mengganggu ketertiban umum di pasar modal karena pelanggaran prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Jadi secara ringkas, pelanggaran etika yang terjadi pada PT Great River International ini adalah manipulasi laporan keuangan oleh manajemen dan kegagalan auditor publik dalam menjalankan tugas profesionalnya secara independen dan objektif, sehingga turut serta dalam praktik kecurangan tersebut.
berikut analisis permasalahan. Analisis pelanggaran pada PT Great River International Tbk menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam etika profesi, akuntansi, dan prinsip keterbukaan internasional informasi di pasar modal. Berikut beberapa poin utama analisis pelanggaran tersebut. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Manajemen PT Great River International diduga melakukan penyelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah dalam laporan keuangan tahun 2003. Penambahan aktiva tetap yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini menyalahi pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengatur keterbukaan informasi dan kejujuran dalam laporan keuangan. Pelanggaran etika profesi akuntan publik. Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut adalah Justinus Aditya Siddhartha, terbukti melanggar standar profesi akuntansi publik atau SPAP karena tidak menjaga independensi dan integritas. Auditor diduga ikut mengamankan praktik rekayasa laporan keuangan sehingga izin akuntan publiknya dibekukan selama 2 tahun oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang berikut dampak negatif pada pasar modal dan investor. Pelanggaran ini menyebabkan kesulitan arus kas perusahaan, gagal pembayaran utang besar, serta menimbulkan kerugian bagi investor. Kasus ini mengganggu ketertiban umum di pasar modal karena melanggar prinsip keterbukaan informasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan publik. Yang berikut proses hukum dan penyidikan. Bapem atau Badan Pengawasan Pasar Modal melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas kasus ini sejak tahun 2005, menetapkan adanya pelanggaran serius yang berpotensi pidana. Kasus ini menjadi contoh penting dalam penegasan hukum di bidang pasar modal terkait pelanggaran prinsip keterbukaan dan etika bisnis. Secara keseluruhan, kasus PT Great River International Tbk merupakan contoh pelanggaran etika dan hukum di pasar modal yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen dan kegagalan auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya secara independen dan objektif sehingga merugikan banyak pihak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi permasalahan. Solusi permasalahan pada PT Great River International Tbk dapat ditempuh melalui beberapa langkah strategis yang meliputi aspek hukum, manajemen, dan perlindungan stakeholder antara lain. Yang pertama itu penegakan hukum dan penyelidikan transparan, yaitu melanjutkan proses hukum yang telah dilakukan oleh Bapepam, LK, dan Kejaksaan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran etika profesional akuntan publik mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas pasar modal. Yang kedua itu memperbaiki tata kelola perusahaan, yaitu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan internal yang ketat agar laporan keuangan disusun secara jujur dan sesuai standar akuntansi. Perusahaan harus memperbaiki sistem pengendalian internal dan memastikan manajemen tidak melakukan rekayasa laporan keuangan. Yang ketiga itu peningkatan peran dan independensi auditor eksternal, yaitu memastikan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan perusahaan benar-benar independen dan kompeten, serta mematuhi standar profesi akuntan publik. Pengawasan ketat terhadap auditor juga diperlukan agar tidak terjadi kolusi dengan manajemen perusahaan. Yang keempat itu penyelesaian hak dan perlindungan karyawan, yaitu memberikan kejelasan dan penyelesaian hak-hak karyawan yang selama ini terabaikan, termasuk pembayaran upah yang tertunda dan pemenuhan hak
ketenaga kerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi atau putusan pengadilan hubungan industrial agar nasib karyawan semakin tidak jelas. Yang kelima itu penguatan regulasi dan pengawasan pasar modal, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi dan mekanisme pembuktian pelanggaran di pasar modal agar kasus serupa dapat dicegah di masa depan. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi juga disarankan untuk mendukung transparansi dan akurasi data. Yang keenam atau yang terakhir itu delisting dan restrukturisasi perusahaan, yaitu jika perusahaan tidak mampu memperbaiki kondisi keuangannya dan memenuhi kewajiban hukum, otoritas pasar modal dapat mempertimbangkan penghapusan pencatatan saham delisting untuk melindungi investor. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan restrukturisasi keuangan dan manajemen agar dapat kembali beroperasi secara sehat. Dengan kombinasi langkah hukum, tata kelola, perlindungan karyawan, dan pengawasan yang lebih ketat, permasalahan PT Grid River International Tbk dapat diselesaikan secara menyeluruh dan mencegah dampak negatif lebih lanjut bagi pasar modal dan masyarakat luas. Baik, yang kelima itu adalah saran untuk PT Grid River International. Jadi berikut saran yang dapat diberikan terkait pelanggaran yang terjadi pada PT Grid River International Tbk berdasarkan analisis kasus dan literatur terkait. Yang pertama itu perbaikan tata. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Kesimpulan dari pelanggaran yang terjadi pada PT Grid River International Tbk adalah bahwa perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan dengan melakukan overstatement akun penjualan, piutang, dan aktivitas tetap tidak dibuktikan kebenarannya, sehingga pelanggaran pasal 107 Undang-Undang pada nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal terkait prinsip keterbukaan informasi. Pelanggaran ini menyebabkan kerugian besar bagi investor dan menimbulkan ketidakstabilan di pasar modal, termasuk gagal bayar utang dan obligasi yang berdampak pada bank kreditur. Selain itu, akuntan publik akan mengaudit laporan keuangan PT Grid River Justinus Aditya Sidarta terbukti melanggar kode etik profesi akuntan publik dengan tidak menjaga independensi dan integritas, bahkan diduga ikut mengamankan praktik rekayasa laporan keuangan tersebut. Akibatnya, izin praktik akuntan publik disebut dibekukan selama 2 tahun oleh Menteri Keuangan RI. Kasus ini menjadi contoh nyata pelanggaran etika dan hukum di pasar modal yang mengganggu keterbukaan informasi, kerugian masyarakat luas, dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Penegakan hukum dan perbaikan tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Baik, yang kelima itu adalah saran untuk PT Grid River International. Jadi berikut saran yang dapat diberikan terkait pelanggaran yang terjadi pada PT Grid River International Tbk berdasarkan analisis kasus dan literatur terkait. Yang pertama itu perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governance.
di mana PT Great River harus mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran etika bisnis di masa depan. Pengawasan internal perlu diperkuat dan manajemen harus berkomitmen pada integritas. Yang kedua itu penguatan independensi dan kompetensi auditor eksternal. Auditor publik harus benar-benar independen dan kompeten dalam melaksanakan audit sesuai standar profesi akuntan publik atau SPAP. Pengawasan ketat terhadap auditor internal perlu dilakukan untuk menghindari kolusi dengan manajemen perusahaan dan memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga itu peningkatan pengawasan dan penegakan regulasi pasar modal. Otoritas pasar modal seperti Bapepam, LKR harus memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi agar kasus serupa dapat dicegah. Perbaikan undang-undang dan regulasi terkait prinsip keterbukaan informasi juga diperlukan untuk memperjelas mekanisme pembuktian pelanggaran. Dan saran yang ketiga itu penerapan Experience Risk Management atau ERM dan Sarbanes-Oakley di mana perusahaan dapat mengadopsi standar manajemen risiko dan pengendalian internal seperti ERM, COSO, dan ketentuan SOX untuk mencegah praktik kecurangan dan mendeteksi dini indikasi fraud dalam perusahaan. Yang kelima itu adalah rebuilding trust and corporate social responsible, di mana PT Great River perlu melakukan upaya pembangunan kembali kepercayaan publik dan investor melalui transparansi, komunikasi terbuka, serta bertanggung jawab sosial perusahaan, termasuk penyelesaian hak-hak karyawan yang terdampak kasus ini. Yang terakhir itu dan yang terakhir itu adalah restrukturisasi perusahaan dan delisting jika perlu. Jika kondisi keuangan dan tata kelola tidak dapat diperbaiki, langkah restrukturisasi dan delisting dari bursa dapat menjadi solusi untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal. Jadi saran-saran ini bertujuan agar PT Great River dan perusahaan lain dapat mencegah pelanggaran serupa, memperbaiki reputasi